Oke guys, hari ini kita akan naik mobil ngulisik Tasik. Nah, kita udah beli 3 tiket. Kita belinya di Mayasari Plaza, depan Sport Station ya guys. Tuh, sebelah sana ya. Harga tiketnya 15.000. Harga tiketnya 15.000. Oke, kita akan nunggu keberangkatannya katanya jam 16.45. Jadi kita tunggu dulu di depan KFC ya guys. Oke. Nih guys, mobilnya udah ada. Ngulisik Tasik. Kita akan keliling kota Tasik ya guys. Mayasari Plaza guys. Oke. Kita akan nunggu Pak supirnya belum datang ya. Oke. Kita naik guys. Kita berangkat. Ih, lewat sini guys. Ternyata masuk dulu ke area belakang Mayasari. Kita yang belakang nggak denger teteh. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pemberangkatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tentunya untuk keselamatan kita dan keamanan kita selama pernah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin rabbal alamin. Baik semuanya, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Mohon izin untuk perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak taros. Salah. Kita kenalan dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin semuanya, perkenalkan, nama saya Nahar. Saya di sini bertugas sebagai tour guide atau pemandu yang menemani perjalanan teman-teman semua untuk melakukan city tour atau keliling kota Tasikmalaya. Dan saya juga di sini tidak sendiri teman-teman. Tentunya bersama rekan kerja saya ini di depan ada Pak Edi. Boleh saya hi dulu, halo Pak Edi. Tuh Pak, disapa Teteh cantik. Ya, Pak Edi di sini bertugas sebagai driver teman-teman, yang tentunya akan menemani perjalanan kita pada sore kali ini. Dan alhamdulillah sekarang cuacanya daripada tadi siang agak mendung, hujan juga, gerimis ya teman-teman. Alhamdulillah alamin. Dan yang ketiga mungkin mau lihat dulu Persib. Oke, teman-teman. Ya, sekarang Persib Day teman-teman. Persib Day guys. Jangan lupa sepawannya. Nah, lanjut lagi, yang ketiga mungkin sudah dilihat juga fasilitas di kita adalah AG. Ada yang tahu AG? Betul sekali, bukan AC lagi, langsung AG ya, dijamin mual mabok teman-teman ya. Nah ya, siapa yang sekolah besok? Semangat teman-teman sekolahnya ya. Dan juga boleh dilihat nih sama-sama teman-teman, di hadapan kita ada salah satu tugu yang sering masyarakat Tasikmalaya sebut sebagai Monas miliknya kota Tasikmalaya. Nah, itu adalah tugu batik teman-teman, di mana batik ini merupakan simbolis atau ciri khas kota Tasikmalaya. Dan lanjut lagi, karena sekarang kita akan jalan-jalan bersama Ngulisik. Siapa yang baru pertama kali naik Ngulisik? Teman-teman, karena orang Tasik asli semuanya, maka di sini akan bercerita sedikit nih mengenai sejarah tentang kota Tasikmalaya. Namun sebelum itu, karena tadi kita udah kenalan dengan timnya, sekarang kita kenalan dengan bisnya, yang dimana Ngulisik ini merupakan singkatan dari Nguriling Kota Tasikmalaya. Nah, sebelum itu kita akan sedikit berbincang juga mengenai sejarah tentang kota Tasikmalaya, kota kelahiran dan kota tempat tinggal kita sekarang. Kota Tasikmalaya
Tasikmalaya, sebuah kota baru di wilayah Priangan Timur yang berdiri kurang lebih pada tanggal 17. Ini adalah Mitra Batik, dan tepatnya di sebelah kanan kita ada Toserba Jogja Mitra Batik, yang dimana nih sebelum dijadikan menjadi sebuah Toserba, ini merupakan kantor pusat koperasi pertama di Tasikmalaya, dan sering digadang-gadangkan juga dengan sebuah penampakan gedung sate yang ada di kawasan Bandung atau kantornya Gubernur Jawa Barat. Adik-adik, ada yang tahu gubernur kita siapa namanya sekarang? Kang Dedi. Betul ya, Bapak Dedi Mulyadi ya, Adek. Nah, di mana juga nih teman-teman, sekarang kita memasuki kawasan Jalan Bapak R.E. Marta Dinata, yang dimana Bapak Raden Edi Marta Dinata ini merupakan pahlawan nasional kita yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Beliau juga diberi gelar sebagai Laksamana dalam eranya pertempuran Trikora. Boleh dilihat juga di sebelah kanan kita, ini ada bangunan yang sangat ikonik sekali teman-teman, yang dimana ini merupakan hotel berbintang pertama di Tasikmalaya, yang menjadi saksi atas hotel-hotel berbintang sekarang berada. Dan lanjut lagi nih mengenai Bapak R.E. Marta Dinata ini sendiri, beliau juga gugur dalam pertempuran Trikora tersebut atau pada tahun 1946 sesudah kemerdekaan negara Indonesia ya. Merdeka ini bukan untuk keseluruhan wilayah di Indonesia pada saat itu, karena ada beberapa daerah juga yang masih didatangi oleh penjajah. Namun sebelum itu boleh dilihat sama-sama, tepatnya di hadapan kita juga ada salah satu tugu yang ada di kawasan Jalan Simpang 5. Simpang 5 di bawahnya ada beberapa corak khas UMKM Tasikmalaya, seperti halnya tadi ada batik, ada payung gelis, kolok gelis, dan juga yang lainnya. Dan di sebelah kiri kita juga ada apa? Bakso Firman. Siapa yang sering ngebahas di Firman? Sedang sering ngebahas Firman maksudnya. Ya, nah teman-teman, bakso Firman ini merupakan bakso legenda di Tasikmalaya, sehingga itulah Tasik juga punya julukan kulinernya sendiri, dijuluki sebagai kota bakso. Dan teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Jalan Bapak Dr. Soekarjo. Jalan Dokar ini merupakan titik 0 kilometernya kota Tasikmalaya karena berada di tengah-tengah kawasan Tasikmalaya. Dan sekarang kita memasuki kawasan Jalan Cimulu, di mana penamaan jalan tadi kita lewati. Dan tempat Cimulu ini juga ada stasiun nih teman-teman. Siapa yang pernah naik kereta di sini? Wih, pernah. Ya teman-teman, itu adalah stasiun terbesar Priangan Timur yang dulunya berpusat di kawasan Banjar, sekarang beralih ke kawasan Tasikmalaya. Di sini juga ada aroma rempah. Teman-teman barangkali mau mampir dulu ke sini, butuh kehangatan selain pelukan dari suami dan juga istri. Ya boleh banget. Nah, tepatnya di sebelah kanan kita ada bangunan UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air terbesar di Tasik, yang bersampingan langsung ini bangunan warna putih merupakan pendopo lama tempat singgah dan rapatnya Bupati Sukapura pada saat itu, yang sampai sekarang juga masih menjadi bangunan kepemilikan Kabupaten Tasikmalaya, yang berseberangan langsung dengan apa nih? Alun-alun. Siapa yang pernah ke alun-alun, adik-adik? Pernah? Nah, kalau misalkan teman-teman main di Kepang Alun-alun, itu ada sebuah tugu, ada patung perempuan dan juga patung laki-laki. Tugu tersebut bernama Tugu Kalpataru atau Tugu Lingkungan Hidup. Patungnya Mak Eroh dan juga Bapak Abdul Rojak, di mana beliau-beliau ini membuat irigasi air untuk pengairan sawah. Mak Erohnya berasal dari Cisayong, dan untuk Bapak Abdul Rojaknya berasal dari kawasan Gunung Tanjung Manonjaya. Oke, dan sekarang kita memasuki kawasan Jalan Pemuda Sunda kita yang berasal, yang tahu wilayah ini apa namanya? Sutisna Senjaya. Betul sekali. Bapak Sunsun ini merupakan pemuda Sunda yang berasal dari Wanaraja, Garut. Beliau ini sangat aktif sekali teman-teman, dan pernah menjabat juga sebagai Ketua NU Cabang Tasikmalaya. Dan di sini oke teman-teman, sambil kita menunggu lagunya diputar ya, boleh dilihat juga tepatnya di sebelah kanan kita ada Rumah Sakit Galunggung. Ini merupakan rumah sakit pertama di kota Tasikmalaya ini di bidang militer, yang dimana juga mungkin ada yang pernah lihat atau sering banget lihat, sering notice di Tasikmalaya ini banyak banget patung-patung harimau. Ya, gimana suara harimau, adik?
Nah teman-teman, di mana patung harimau ini merupakan tugu perjuangan Siliwangi, yang dimana Siliwangi ini merupakan sebuah kerajaan Sunda Galuh yang pusatnya ada di kawasan Sumedang, yang dipimpin langsung oleh Sri Baduga atau sebut juga sebagai Raden Pamanah Rasa, atau yang sering akrabnya kita sebut sebagai Prabu Siliwangi, yang dimana nih pusat daerah kekuasaan Prabu Siliwangi ini sendiri ada di kawasan Ciamis, yang sekarang nama daerah tersebut bernama Sindangkasih, dan Prabu Siliwangi ini sendiri lahir di Kawali, Ciamis. Dan sekarang kita memasuki kawasan Jalan Rumah Sakit, dimana kita ada rumah sakit umum pertama lah di Tasikmalaya, yang dimana rumah sakit ini dibangun dan didirikan langsung oleh dokter pribumi kita, yaitu Bapak Dokter Sukarjo, yang dimana juga sebelum dijadikan menjadi sebuah rumah sakit umum, ini merupakan rumah sakit jiwa pada era Belanda, tepatnya pada era 1920-an pada saat itu. Dan sekarang kita saksikan terlebih dahulu salah satu lagu persembahan dari Tete Ica Anissa tentang Tasikmalaya. Ingatku tentang masa kita dengan banyak cinta. Kota ini yang telah indah berjuta cerita. Bertahu besarkan ayah bunda. Pergi hanya aku pulang. Oke teman-teman semua, sekarang kita memasuki kawasan Jalan Bapak Otto Iskandar Dinata, salah satu pahlawan nasional kita yang berasal dari Bandung. Nah di sini juga ada Damkarto teman-teman. Ini adalah bangunan BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang bersampingan langsung dengan rumah sakit terbesar di Tasikmalaya, dan bersampingan langsung juga di depannya dengan markas Kodim 0612, yang dimana sebelum dijadikan menjadi sebuah markas, ini merupakan hotel megah pertama di Tasikmalaya yang disebut sebagai Hotel Sentral. Dan di sebelah kirinya ini bangunan warna coklat, ini adalah perpustakaan umum Kota Tasikmalaya. Barangkali nanti teman-teman di sini ada yang udah bosan main ke AP, ke Mayasari, boleh banget dikunjungi perpusnya ya teman-teman. Bisa belajar sambil bermain juga. Dan sekarang kita akan memasuki kawasan Jalan Lingkar Masjid Agung, yang dimana Masjid Agung ini merupakan masjid terbesar di kota Tasikmalaya yang dibangun pada era 1818 Masehi, dan salah satu peninggalan bupati pertama kita tadi, yaitu Bapak Raden Tumenggung Wiradadaha. Boleh dilihat juga di atasnya ada 5 kubah menandakan rukun Islam, sholat 5 waktu, dan juga Pancasila. Dan sekarang teman-teman, finally kita memasuki kawasan pedestrian terbesar kota Tasikmalaya, yang tepatnya berada di kawasan Jalan Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa, pahlawan nasional kita yang berasal dari Sukamanah, Sikaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dan di mana juga beliau merupakan pengasuh yayasan Pondok Pesantren Sukamanah tersebut. Nah teman-teman, wilayah ini sering kita sebut juga sebagai Malioboro-nya Tasikmalaya. Di sebelah kanan kirinya ini ada ikonik khas Tasik yang sangat indah sekali. Ada payung gelis dan juga kolom gelis. Kalau misalkan ada yang nanya, kakak payungnya bisa dibuka enggak? Ya. Oke, selamat menikmati perjalanan teman-teman. Bagus kayaknya view-nya di sini. Cihideng guys, itu Cihideng ya. Kita ini ada salah satu tugu yang menyimbolkan bahwa Tasikmalaya ini merupakan
Kota Santri, dibangun pada era 2018 oleh mantan wali kota Budi Budiman. Oke teman-teman, sambil kita menunggu lagu selanjutnya diputar, boleh dilihat juga ya sebelah kiri kita ada Toserba Matahari. Dan tepatnya di depannya ada salah satu tugu nih warna hijau loreng. Itu adalah Tugu Veteran. Karena sekarang kita berada di kawasan Jalan Veteran, yang dimana kenapa disematkannya di depan Toserba, karena sebelum dijadikan menjadi sebuah Toserba itu merupakan markas peta atau markas pembela tanah air, calon bakal TNI sekarang tentunya. Dan sebelum dijadikan menjadi Toserba Matahari namanya, itu adalah mall elit pertama loh di Tasikmalaya yang disebut sebagai Mall Asoka. Siapa yang pernah ke Mall Asoka? Atau ke Mega M dulu ya? Yang sekarang diganti menjadi Matahari teman-teman. Dan sekarang kita memasuki kawasan Jalan Pasar Wetan, yang dimana Pasar Wetan ini dulunya merupakan pasar induknya Tasikmalaya. Sudah sampai, sekitar berapa menit ya tadi ya? Sekitar 30 menit guys. Kita udah nyampe, udah pulang lagi ke Mayasari Plaza. Oke teman-teman semua, finally alhamdulillah sekarang balik ke lokasi awal kita dalam keadaan selamat tentunya. Dan mungkin saya di sini beserta tim yang bekerja hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak ya atas antusiasnya. Semoga kita bertemu kembali khususnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau perilaku yang kurang enak dilihatnya. Saya Nahar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Oke, selesai. Kita turun. Makasih Teteh. Makasih Teh. Oke.